Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia? Al-Kafi News kembali hadir menjumpai Anda pada edisi kali ini. Bersama saya Dimas Michael Putra Habibi dan saya Muhammad Rasya Hanea. Serangkaian berita seputar pesantren terpadu Al-Kafi telah kami siapkan. Dan inilah Al-Kafi News selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama diawali dengan informasi kegiatan BFT atau Big Field Trip SMPT Al-Kafi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Januari 2023. BFT atau Big Field Trip merupakan kegiatan kunjungan edukasi SMPT Al-Kafi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Diikuti oleh seluruh santri SMPT Al-Kafi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Jumlah santri yang mengikuti kegiatan BFT pada tahun ini adalah sebanyak 845 orang. Serta 51 orang guru pembimbing yang ditempatkan pada level atau kelas yang telah ditentukan. Untuk tujuan BFT level 7 berlokasi di Bandung, kelas 8 berlokasi di Jogja, dan kelas 9 berlokasi di Malang. Selama kegiatan berlangsung, para santri sangat antusias dalam mengikuti BFT ini. Mereka sangat senang karena kegiatan ini menjadi salah satu sarana belajar sekaligus rekreasi ke tempat wisata edukasi yang sebelumnya belum pernah didatangi. Diharapkan para peserta bisa mendapatkan pengalaman belajar secara langsung sebagai penambah wawasan, skill, pengalaman dari ilmu yang didapatkan di kelas sebagai sarana melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kerjasama serta tafakur alam dan mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kabar gembira datang dari Kampus Putri Pesantren Terpadu Al-Kafi. Pemirsa, Pesantren Terpadu Al-Kafi meresmikan Masjid Darul Mu'iz yang telah dibangun kurang lebih selama 1 tahun lalu atau sejak bulan Desember tahun 2021. Untuk mengetahui informasi seputar peresmiannya, sudah ada rekan saya Afifah Putri Chandra yang akan melaporkan dari Masjid Darul Mu'iz. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Afifah Putri Chandra bisa menyapa pemirsa sekalian dalam Al-Kafi News, melaporkan di Masjid Darul Mu'iz Kampus Putri Pesantren Terpadu Al-Kafi. Pemirsa, Masjid Darul Mu'iz Kampus Putri Pesantren Terpadu Al-Kafi telah diresmikan pada Minggu pagi, tanggal 5 Februari 2023. Dalam acara peresmian masjid yang dibangun sejak bulan Desember 2021 lalu, hadir seluruh keluarga besar Pesantren Terpadu Al-Kafi, meliputi struktur yayasan, komite, korlas, seluruh santri, guru, wali asrama, staf, pegawai rumah tangga, supporting system, hingga pegawai bangunan masjid. Pada acara ini juga, Pesantren Terpadu Al-Kafi turut mengundang para tokoh masyarakat sekitar pesantren dan perwakilan donatur. Pengasuh Pesantren Terpadu Al-Kafi, Kiai Haji Ajit Muslim LC menyampaikan bahwa alasan utama dibangunnya masjid ini karena masjid lama yang digunakan sudah mulai tidak cukup menampung jumlah santri di area Putri. Sehingga harapannya dengan pembangunan masjid baru yang memiliki luas 1936 meter persegi dan bisa menampung kurang lebih 2000 jamaah ini bisa memenuhi kebutuhan pesantren saat ini. Serta bisa menjadi pusat aktivitas ibadah santri di wilayah Putri seperti kegiatan sholat berjamaah, tahfiz, zikir, dan lainnya. Acara peresmian Masjid Darul Mu'iz ini merupakan hari yang istimewa dan merupakan bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Ajit Muslim juga menyampaikan terkait pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seiring dengan proses pembangunannya, anggaran untuk Masjid Darul Mu'iz ini di luar perkiraan yang nominalnya cukup besar. Terakhir, Kiai Haji Ajit Muslim LC mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Setelah itu, tiba pada puncak acara peresmian yaitu pemukulan beduk oleh Ketua Yayasan Pedesaan Nusantara Haji Guntur Leo Perkasa SE, disambut dengan gemuruh takbir dari seluruh yang hadir pada acara tersebut. Semoga dengan dibangun dan diresmikannya Masjid Darul Mu'iz ini bisa menambah semangat ibadah para santri serta keluarga pesantren, khususnya yang berada di wilayah Putri. Dan berikut ini adalah tanggapan dari guru dan perwakilan santri terkait pembangunan Masjid Darul Mu'iz. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa ya, Allah Maha Hebat. Saya adalah salah satu saksi mata bisa menyaksikan dari mulai pertama kali masjid ini berdiri, dari mulai pengukuran sampai sekarang berdiri dengan megah, itu luar biasa sekali.
dan alhamdulillah disambut dengan bahagia oleh anak-anak putri, santri putri Al-Kahfi. Dan lebih hebatnya lagi, anak-anak bukan hanya nyaman untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu, tapi juga beraktivitas yang lain seperti misalnya tilawah, murojaah mandiri, bahkan ketika menjelang ujian pun mereka bisa menghafal di sini. Alhamdulillah masjid barunya gede, luas, megah banget. Mana di belakangnya ada kolam ikan, jadinya kalau misalnya kita ngafal atau itikaf di sini jadi lebih enak, lebih nyaman. Dan dengan adanya masjid baru ini juga, kita jadi lebih semangat gitu. Karena di atas-atasnya tuh ada awan-awannya. Terus kalau lagi ada tauji atau acara di masjid itu kita jadi lebih fokus karena sejuk banget dan nyaman. Demikian pemirsa yang bisa saya laporkan dari Masjid Darul Mu'iz Kampus Putri Pesantren Terpadu Al-Kahfi. Kembali ke studio. Bidang pengasuhan putra dan putri pesantren terpadu Al-Kahfi gelar Supercamp 2023. Kegiatan Supercamp ini diikuti oleh santri kelas 7 dan 8 SMP IT Al-Kahfi, bertempat di Bumi Perkemahan 0.0 Adventure Bogor. Dalam rangka membentuk pribadi santri yang disiplin dan mandiri, pengasuhan putra dan putri pesantren terpadu Al-Kahfi menggelar kegiatan Supercamp 2023. Kegiatan Supercamp tahun ini mempunyai tema yang berbeda, yaitu Learn Together, Learn to Better untuk santri putri, dan tempat diri bangun pribadi Islami berprestasi sehat dan kuat jasmani untuk tema santri putra. Supercamp adalah kegiatan outing class yang dilakukan di alam terbuka dengan beberapa inovasi kegiatan di dalamnya. Kegiatan ini bertempat di Bumi Perkemahan 0.0 Adventure Tajur Halang Bogor. Diikuti oleh santri kelas 7 dan 8 selama 3 hari dan dibagi menjadi 2 waktu dengan pemisahan santri putra dan santri putri. Kegiatan Supercamp diawali dengan keberangkatan santri putri yang terlaksana pada tanggal 20 sampai 22 Februari 2023. Setelah itu dilanjutkan dengan santri putra pada tanggal 23 sampai 25 Februari 2023. Turut hadir kepala sekolah dan pimpinan pesantren terpadu Al-Kahfi dalam acara pelepasan santri menuju tempat Supercamp. Sebelum berangkat, kepala sekolah dan pimpinan memberikan arahan-arahan dan doa dan diakhiri dengan pelepasan keberangkatan ditandai dengan pengibaran bendera Al-Kahfi. Sebelum mengikuti kegiatan Supercamp, para peserta telah mengikuti beberapa proses persiapan Supercamp atau sering disebut kegiatan pra-Supercamp, seperti persiapan fisik, pembentukan regu, pembuatan yel-yel kelompok, talaki yel-yel kelompok, dan pembekalan materi perkemahan. Hal tersebut tidak lepas dari pesan Ospeta atau organisasi santri pesantren terpadu Al-Kahfi dalam membimbing adik-adik kelas 7 dan 8. Saat pelaksana, para santri dan panitia mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh cuaca seperti kabut dan hujan yang turun terus-menerus. Walau terjadi hujan, kegiatan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Para peserta tetap semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan yang telah disiapkan oleh kakak panitia dan Ospeta. Melalui serangkaian kegiatan pada Supercamp ini, harapannya para peserta bisa belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi angkatan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Peserta dapat menempa diri untuk semakin menemukan jati diri, dapat membagi waktu dengan kegiatan dengan baik, membina pribadi lebih Islami, dan semangat untuk berprestasi sehat dan kuat jasmani. Santri kelas 9 SMP IT Al-Kahfi melaksanakan kegiatan praktik 16 mata pelajaran. Praktik ini merupakan kegiatan akhir yang dilaksanakan kelas 9 dan salah satu syarat kelulusan di SMP IT Al-Kahfi. Memasuki rangkaian kegiatan akhir di SMP IT Al-Kahfi, kelas 9 melaksanakan praktik yang terdiri dari 16 mata pelajaran. Berlangsung selama 7 hari, dimulai dari hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sampai 27 Februari 2023. Kegiatan praktik ini sangat beragam, disesuaikan dengan karakteristik pelajaran masing-masing, seperti praktik bioteknologi, pembuatan produk ekonomi kreatif berikut dengan pamerannya, praktik sholat jenazah, praktik pelajaran komputer, praktik presentasi sirah, praktik storytelling, praktik bahasa Arab, dan masih banyak lagi. Harapan dari kegiatan praktik ini adalah bisa menjadi bahan evaluasi bagi SMP IT Al-Kahfi untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa dalam penguasaan mata pelajaran, terutama dalam hal skill keterampilan, mengasah bakat dan minat peserta didik, sarana sosial bagi anak-anak. Karena dari kegiatan ini, banyak produk yang dijadikan sebuah karya dan bisa didokumentasikan di galeri karya. Sehingga kedepannya SMP IT Al-Kahfi diharapkan bisa menjadi sekolah berbasis karya dan berbasis bahasa. Selain mengetahui hal secara kognitif, diharapkan para santri yang sudah dibekali keterampilan bisa mempraktikkan ilmu yang sudah didapatkan untuk kegiatan sehari-hari dan bisa terus bermanfaat dan akan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Berita selanjutnya, 3 santri pesantren terpadu Al-Kafi melaksanakan kegiatan tasmi akbar 30 juz. Kegiatan ini dilaksanakan setelah santri menyelesaikan hafalannya serta melakukan murojaah dan riyadhah khatam Quran. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita dengar laporan dari Marsha Kamila di lokasi tasmi. Selamat siang, senang sekali saya Marsha Kamila bisa menyapa pemirsa dalam Al-Kahfi News, melaporkan dari Masjid Darul Mu'iz Kampus Putri Pesantren Terpadu Al-Kahfi Bogor. Dapat pemirsa saksikan bahwa saat ini tengah berlangsung acara tasmi akbar oleh pengasuhan putri Pesantren Terpadu Al-Kahfi. Santriwati yang mentasbihkan hafalannya pada acara kali ini adalah Askia Muti Rahmah kelas 11 MA2 dan Raihana Nur Kalisah kelas 12 MIPA 5. Kegiatan tasmi kali ini dilaksanakan setelah Askia Muti Rahmah dan Raihana Nur Kalisah melakukan murojaah secara bertahap, mulai dari 1 juz, 3 juz, 5 juz, dan yang terakhir simulasi 1 majelis 30 juz dalam rentang waktu 17 jam. Dan telah melakukan riyadhah khatam Quran selama 10 hari sehingga total khatam sebelum acara tasmi ini adalah sebanyak 5 kali. Acara tasmi ini dihadiri dan disaksikan oleh seluruh santri putri, unsur pimpinan, tim hafiz, para guru, dan wali asrama pada waktu tertentu atau pada saat tidak ada kegiatan di sekolah. Berhubung pada tasmi santri putri kali ini berjumlah 2 orang, maka lokasi dibagi menjadi 2. Lokasi pertama untuk Askia Muti Rahmah di Masjid Darul Mu'iz dan untuk lokasi kedua Raihana Nur Kalisah di Aula Kampus Putri. Tujuan dan harapan dari kegiatan ini adalah sebagai syiar Quran dan dakwah Quran, serta sebagai tauladan atau contoh bagi santri lain agar mengikuti langkah santri dalam memuliakan Al-Quran. Acara tasmi ini juga diharapkan sebagai sarana penguat hafalan sekaligus ujian bagi pentasmi untuk mencoba hafalannya di depan halayak umum. Perlu kami sampaikan bahwa bersamaan dengan hari ini tengah berlangsung acara tasmi akbar oleh pengasuhan putra pesantren terpadu Al-Kahfi. Dengan santri atas nama Muzaffar Hirsya Al-Fatih kelas 12 MIPA 2 berlokasi di Masjid Al-Kahfi Putra. Untuk rangkaian kegiatan tasmi tersebut tidak jauh berbeda dengan kegiatan tasmi santri putri yang tengah berlangsung saat ini, seperti murojaah, simulasi 1 majelis 30 juz, dan kegiatan riyadhah. Semoga dari kegiatan tasmi ini bisa menjadi motivasi bagi santri lain dan akan menjadikan keberkahan bagi pesantren dalam mencetak generasi penerus yang berakhlak Qurani. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Masjid Darul Mu'iz Pesantren Terpadu Al-Kahfi. Kembali ke studio. Pesantren Terpadu Al-Kahfi menjadi tuan rumah kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka program Sekolah Penggerak. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2 Sub Rayon 12 yang diantaranya adalah SMPIT Al-Kahfi. Pesantren Terpadu Al-Kahfi menjadi tuan rumah kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka program Sekolah Penggerak. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dihadiri oleh perwakilan 30 sekolah se-Sub Rayon 12, di mana yang menghadiri kegiatan ini adalah kepala sekolah, Wakasek kurikulum, dan perwakilan guru. Bentuk kegiatan ini adalah berupa workshop, pengimbasan dan penyampaian materi implementasi kurikulum merdeka, di antaranya pengantar kurikulum merdeka dan asesmen oleh Bapak Pengawas Sekolah Kabupaten Bogor, Bapak Haji Pepen Apendi. Materi pembelajaran berdiferensiasi oleh guru penggerak sekaligus Kepala SMPIT Al-Kahfi Ibu Rina Ramawati SP MPD. Materi kurikulum operasional satuan pendidikan atau sering disingkat KOSP oleh Kepala Sekolah Penggerak. Materi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini diakhiri dengan refleksi, kuis, dan ditutup dengan doa dan sesi foto. Selain menyampaikan gambaran dan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan di Sekolah Penggerak, pada kegiatan ini juga para peserta diwajibkan untuk membuat RTL atau rencana tindak lanjut yang diharapkan tahun 2023 sekolah-sekolah yang hadir bisa mendaftar sebagai sekolah pelaksana IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Berita selanjutnya, pemirsa, SMA IT Al-Kahfi menyelenggarakan proyek renovasi atau rekayasa teknologi dan inovasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disingkat P5 pada program Sekolah Penggerak. Seluruh santri kelas 10 SMA IT Al-Kahfi melaksanakan kegiatan proyek renovasi atau rekayasa teknologi dan inovasi. Nama proyek renovasi merupakan hasil karya dari santri yang sebelumnya sudah dilakukan sayembara oleh para guru untuk pemberian nama proyek ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka. Diikuti oleh seluruh santri kelas 10 yang berjumlah 224 orang yang terbagi menjadi 26 kelompok putra dan 33 kelompok putri.
Proyek renovasi berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Dimulai dari bulan Februari 2023 sampai Maret 2023 dengan rincian tahapan. Pertama, diawali dengan mencari ide prototipe atau gagasan dari sebuah produk yang akan dibuat untuk menunjukkan dasar-dasar seperti apa produk yang akan dibuat nantinya. Tahap kedua, para santri mencari sumber referensi yang terkait dari jurnal. Selanjutnya, tahap ketiga adalah mereview jurnal yang sudah dipilih, yang nantinya akan dipresentasikan dan dinilai para penguji untuk mengetahui sejauh mana santri memahami jurnal yang terpilih. Setelah santri membuat prototipe, dilanjutkan dengan gelar karya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Acara dihadiri oleh unsur pimpinan, kepala sekolah, ketua komite, fasilitator guru, serta seluruh santri kelas 10. Pada acara ini juga santri SMP IT Al-Kahfi dan SMA IT Al-Kahfi kelas 11 turut hadir sebagai pengunjung gelar karya proyek renovasi. Harapannya dari kegiatan ini adalah para santri bisa memiliki jiwa yang berpikir kritis, mandiri, memiliki rasa empati terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya, sehingga bisa ikut berkontribusi untuk membangun NKRI yang lebih baik. SMA Islam Terpadu Al-Kahfi melaksanakan kegiatan Relay Ilmiah. Relay Ilmiah berlokasi di Pantai Ujung Genteng, Sukabumi dengan peserta seluruh santri kelas 11. Relay Ilmiah merupakan kegiatan perjalanan yang direncanakan untuk tujuan ilmiah atau belajar. Relay ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh SMA IT Al-Kahfi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Maret 2023 dengan pembagian waktu yang berbeda antara santri putra dan putri. Santri diajak untuk mengenal beraneka ragam biota laut, kemudian belajar membuat awetan basah dari biota tersebut. Santri juga diajak ke tempat penangkaran penyu untuk mendapatkan penjelasan mengenai kondisi pelestarian penyu di Indonesia, dan diakhiri dengan pelepasan tuki ke pantai. Pada kegiatan ini juga, santri diberikan wawasan mengenai kekayaan laut Indonesia, sehingga diharapkan santri dapat menjaga dan memaksimalkan potensi laut Indonesia di masa mendatang. Adanya program kegiatan Relay Ilmiah ini bertujuan untuk menambah wawasan santri mengenai kekayaan laut di Indonesia beserta potensinya, sehingga dapat memotivasi santri untuk lebih menjaga kelestarian laut di Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Al-Kahfi News edisi kali ini. Update terus informasi seputar pesantren terpadu Al-Kahfi melalui sosial media dan website kami di www.pesantrenalkahfi.com. Saya Dimas Michael Putra Habibi Dan saya Muhammad Rasya Hanea, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.